Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Iya, Pak Alfred, ini kita lihat tadi IHSG dibuka di zona hijau dan saat ini sudah bergerak masih di zona hijau ya. Nah, ini seperti apa? Apakah ini akan menggambarkan kondisi IHSG sepanjang hari ini atau seperti apa dari pandangan Anda, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya hari ini sentimen positifnya cukup banyak ya, ada baik itu dari sisi data makro dan juga pergerakan bursa global tadi malam Amerika ditutup positif. Namun kalau kita lihat juga dari pergerakan sampai di waktu ini kita memang melihat bahwa penguatan yang tadi pagi yang sempat cukup bagus pembukaan ternyata pelan-pelan mulai menyusut ya, kenaikan IHSG-nya juga mulai turun dari yang naik hampir dari 37 poin, sekarang udah sekitar 5 poin. Dan kalau kita lihat ini lebih kepada memang pasar belum cukup yakin dari sisi sentimen-sentimen yang sebenarnya sudah cukup kuat. Ya mungkin karena faktor tadi ya, karena memang minggu depan ada rapat The Fed, pasar memang sangat menanti sekali penjelasan kembali The Fed terkait dengan rencana besar mereka bicara masalah pelaksanaan tapering. Tapi overall kalau kita lihat dari kondisi saat ini lebih kepada tadi memang pasar yang belum cukup agresif ya. Tapi kalau investor yang belum cukup agresif. Tapi kalau dari sisi makro kita lihat memang kondisinya semakin bagus, apalagi kemarin setelah BPS mempublish untuk angka ekspor Agustus, yaitu angka terbesar sepanjang sejarah ekspor kita, dan itu tentu akan membuat secara struktur juga ekonomi kita juga semakin baik. Apalagi saat ini juga rupiah masih cukup strong. Jadi meskipun tadi sentimennya positif, tapi kita melihat pasar masih belum cukup agresif ya. Dan ini yang kita lihat bahwa ke depan pasca rapat Fed kemungkinan pasar mulai akan berespon, apalagi menanti di bulan Oktober sudah mulai nanti rilis untuk performa emiten di kuartal ketiga. Ya, Pak Alfred, PPKM Jawa dan Bali ini kembali diperpanjang. Anda melihatnya seperti apa dampak terhadap IHSG? Ya, kalau masalah perpanjangan tidak begitu terlalu signifikan ya, meskipun diperpanjang. Pasar yang lebih melihat confident kepada tadi penurunan angka COVID yang sampai sejauh ini memang progresnya sangat bagus sekali. Jadi kalau bicara masalah perpanjangan, kekhawatiran pasar terhadap ke pasar sahamnya tidak terlalu cukup signifikan. Justru yang ditunggu sekarang adalah momentum ketika nanti proses PPKM berakhir, itu menjadi sentimen yang cukup bagus untuk pasar, dan kita perkirakan mungkin sekitar 1 atau 2 minggu lagi. Yang terdekat kan pengumumannya nanti minggu depan, dan kemungkinan ada peluang di sana, dan itu yang akan menjadi sentimen jangka pendek untuk IHSG kalau bicara masalah katalis positif dari bicara masalah PPKM tadi. Baik. Nah, selanjutnya kita ke saham nih, Pak. Jadi ada saham apa saja yang menarik ini, Pak, untuk hari ini? Ya, kalau yang menarik kita memang melihat masih emiten-emiten berbasis komoditi ya, karena kalau kita lihat sampai hari ini juga harga-harga komoditi seperti misalnya komoditi energi, logam juga mengalami penguatan yang cukup bagus. Dan kalau kita lihat hari ini juga emiten-emiten yang berbasis komoditi juga penguatannya bisa dibilang jauh di atas penguatan market. Jadi kalau saham kita masih melihat sentimen kepada emiten berbasis komoditi. Yang kedua mungkin yang perlu dicermati oleh pasar adalah emiten-emiten nanti yang first liner ya, atau emiten-emiten blue chip atau emiten-emiten LQ45 yang menurut kita akan menjadi berprospek dalam jangka pendek ini, karena kalau kita lihat tadi bahwa sentimen makronya sudah cukup solid, dan memang animo untuk emiten-emiten berbasis teknologi juga sudah mulai menurun. Dan yang ketiga tadi bahwa potensi sampai saat ini kita lihat memang investor institusi kita relatif cukup pasif ya, artinya tidak agresif hari ini. Sepanjang year to date ini kita masih diramaikan oleh investor-investor retail. Jadi kita melihat bahwa momentum ini akan cukup bagus nanti untuk saham-saham first liner atau saham-saham LQ45. Apalagi tadi saham-saham LQ45 kita punya modal yang cukup bagus dari sisi performa mereka sampai result mereka di first half 2021. Bahkan di kuartal ketiga kita kemungkinan melihat bahwa masih akan berlanjut performa yang cukup kuat untuk emiten-emiten yang LQ45 kita. Jadi Pak Alfred, nanti IHSG ini akan terus menunjukkan penguatan sampai penutupan nanti. Ini di rentang berapa ini, Pak?
Ya, kalau penguatan kita melihat memang cukup besar peluang ditutup menguat ya. Tinggal masalah level penguatannya. Bahkan hari ini kalau kita IHSG masih berpeluang juga untuk bergerak di teritori negatif. Tapi untuk closingnya kita masih optimis ya akan ditutup menguat karena sentimen kita juga cukup banyak. Kita berharap bahwa hari ini IHSG atau bahkan nanti besok akhir pekan bisa menembus level resisten di level 6.170 atau 80 dan itu merupakan level yang cukup penting untuk bisa IHSG bisa keluar dari level konsolidasi. Jadi kalau kita lihat berharap bahwa akhir pekan ini indeks sudah bisa menembus level resisten tersebut. Untuk trennya kalau kita lihat kalaupun hari ini terjadi koreksi lebih kepada tren koreksi jangka pendek, kita melihat bahwa sampai saat ini IHSG masih pada level konsolidasi, jadi ruang geraknya juga nggak terlalu cukup besar. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfred atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan.